Jadi kan apa yang terjadi di Indonesia ini adalah sesuatu yang kita lihat parah banget gitu ya, soal minyak goreng segala macam. Ya ini sebenarnya harus kita sadari kalau misalkan sebuah kebijakan baru muncul terus lalu para ahli segala macam ini bahaya, ini kayak gini berusaha ngerem. Memang nggak akan kerasa saat itu, kerasanya jangka panjang. Ini kan buah dari kebijakan yang kemarin itu biodiesel itu, Kang. Ya, Iya kan? biodiesel kan karena ada insentif yang luar biasa dari pemerintah sehingga pengusaha minyak lebih memilih untuk masuk minyaknya ke biodiesel. Satu itu. Tapi kemudian kalau kita tarik mundur aja sedikit ke belakang, di akhir tahun itu direncanakan per 1 Januari tidak boleh lagi ada penjualan minyak goreng curah. Iya, iya betul. Nah, kan ini jadi seperti rangkaian ya. Januari tidak boleh ada penjualan minyak goreng curah, sekarang bulan Februari tengah minyak goreng langka. Coba kalau itu tidak dilarang, kan berarti orang-orang sekarang belinya minyak goreng curah aja gitu, udah lebih murah. Nah, ini kan seperti rangkaian, itu seperti skenario yang aduh, itu rakyat jelata tuh melihat gitu. Ini penguasa tuh jangan nganggap rakyat mudah dibodohi lah gitu. Sebenarnya bedanya minyak goreng curah dengan minyak goreng biasa kan yang curah mah tidak bermerek aja kan, Ya. bikinan rakyat biasa gitu kan. Ya, kita tahu kan ternyata 8 pengusaha yang mengendalikan minyak itu pengusaha kelas kakap yang juga menguasai tambang apa segala macam etade gitu. Tadi. Di titik ini kita tidak melihat pemerintah memiliki kekuasaan yang powerful gitu, seperti yang tunduk pada keinginan para cukong-cukong politiknya mereka gitu. Mudah-mudahan salah pendapat kita ya, tapi indikasinya kan melihatnya seperti itu. Dan ini juga tidak terlepas dari biaya politik yang memang sangat tinggi. Untuk mencalonkan presiden itu butuh duit berapa triliun gitu. Untuk pasang spanduk di seluruh Indonesia, nyiapin tim sukses, bayar saksi, wah itu tuh memang uang yang sangat-sangat besar. Politisi yang hanya politisi nggak akan mungkin lah punya duit segitu gitu kalau nggak didukung oleh pengusaha-pengusaha. Tapi kan kebalikannya begini nih, setelah jadi pengusaha yang memainkan keinginannya. Iya, karena pengusaha juga butuh balik modal. Nah iya pasti, dan bukan sekedar balik modal kan, pasti pengen keuntungan yang berlipat-lipat kan. Intinya mah kita nggak salah ya Kang ya, kalau misalkan ada kebijakan kita rasa kurang tepat, kita kritisi sekarang sebelum kebijakannya muncul, itu bukan mengada-ada kan ya. Sekarang buktinya. Kita udah bikin video tuh, 2 video kalau nggak salah tentang per 1 Januari hati-hati minyak goreng curah dilarang. Terus Kang, ini saya jadi ingat soal teman saya, soal objektivitas memilih Jokowi atau memilih yang lain ya. Teman saya milih Jokowi dengan alasan geus riet, geus riet, geus yakin Jokowi bakal menang. Waktu itu yang periode kedua, akhirnya gini dia mikirnya, geus we lah sakalian ancur sakalian. Sudah ameh ngararasakeun nu milih Jokowi sudah gitu. Eta kuat sekarang tah itu fenomena nyata yang saya lihat sendiri gitu. Ya itu tuh bentuk apatisme yang sudah sangat mengakar ya. Itu sudah hopeless, sudah putus asa, sudah tidak punya lagi harapan baik di masa depan. Geus lah, istilah orang Sunda geus kagok edan lah gitu. Ya itu bahaya sebetulnya kan. Kan yang begitu tuh menular ya. Udah ikut-ikutan lah. Nggak peduli lah. Siapa tuh bagian yang mau ngebenerin? Kan tetap harus ada gitu. Nah, kita mah berupaya di posisi yang terus mencoba memperbaiki dalam kapasitas dan kapabilitas yang sudah kita punyai. Para pemilih Jokowi lah, anggap mereka kan tertutupi tadi sehingga menjadi fanatisme buta. Itu harus kita hindari. Termasuk kita juga gitu. Anggaplah misalkan kita mendorong Anies Baswedan jadi presiden, kita juga betul-betul harus bersiap diri gitu, menjaga agar tidak terjerumus pada fanatisme buta. Kita juga harus mencari kelemahan Anies Baswedan. Kelemahan itu yang kemudian kita kritisi, kita berikan masukan, kita berikan solusi versi kita. Ke Jokowi kan juga begitu gitu kan, kita ke pemerintah juga kita mengkritisi ini lemahnya, ini harusnya begini menurut kami gitu. Ya kalau pemerintah pas rakyat demo, rakyat bilang terus pemerintah ya udah kami mengikuti keinginan rakyat, moal aya nu protes demo. Iya, benar. Sebenarnya mah Jadi kan masalah utamanya kan eta, kita melihat ada indikasi ketidakjujuran. Jadi ketika tidak jujur,
menjelaskannya dengan membungkus lagi dengan kebohongan. Terus aja begitu, gitu nggak ada ujungnya. Jadi mencari alasan, mencari pembenaran atau menyalahkan pihak lain. Ya begitu-begitu aja. Kalau kita dengar klarifikasi dari pemerintah nggak akan jauh dari situ gitu. Tapi nu ngaranna pindang geus buruk Kang, ditutupan ku koran sabaraha wae ge anggar we kaambe. Akhirnya mulailah sadar gitu. Oh, bener ya kita teh salah pilih gitu. Oh inilah hasil kita memilih kemarin teh begini gitu. Kayak zaman tahun berapa katanya 63, 65 itu zaman berkuasanya PKI gitu kan. Kita sampai antri bahan pokok makanan segala macam. Ngalaman deui. Ngalaman lagi ternyata gitu. Ini ada kabar lagi nih yang kemarin wayang itu Khalid Basalamah disindir di pagelaran wayang yang diadakan di pesantrennya Ustadz siapa namanya? Miftah. Gus Miftah. Dan kita juga udah bahas di video sebelumnya bagaimana isi dari Mengerikan. dari pagelaran wayang ini. Dan Gus Miftah ternyata sudah konfirmasi, bukan konfirmasi, klarifikasi kalau memang betul di pesantrennya ini selalu ada pagelaran wayang rutin, berhenti sejak pandemi. Ya mungkin beliau bermaksud untuk membudayakan apa yang dilakukan oleh Sunan dulu ya, Wali Songo. Nah, cuman dia mengatakan begini, ini saya heran juga nih Kang. Dia mengatakan kalau apa yang terjadi di pagelaran wayang itu di luar tanggung jawab dia, karena itu semua adalah wewenang dari senimannya, dalangnya. Dan Gus Miftah ini hanya menyediakan tempat aja untuk pagelaran itu. Kan kalau kayak gitu berarti tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Wali Songo dong. Wali Songo kan justru sangat memperhatikan konten dari pagelaran wayang yang mereka adakan, karena itu adalah alat dakwah mereka kan dakwah. Gitu. Gimana menurut Kakak? Yang pertama, ini kemungkinan bukan Gus Miftah katanya. Kemungkinan Agus. Jadi Agus Miftah. Karena kalau Gus itu sudah ada yang membantah itu, putranya Mbah Mun bahkan bilang dia bukan anak kiai, jadi bukan Gus. Tapi dia sendiri menempelkan ke namanya untuk menaikkan popularitas, mungkin begitu. Mungkin singkatan kan? Jadi dari Gusti atau Ganjar apa gitu. Bisa jadi. Ya benar tadi kata Abang, kalau dulu kan wayang itu intinya justru konten, karena kontennya untuk mengajak pada kebenaran. Islam. Sehingga banyak orang masuk Islam zaman sunan-sunan itu gitu. Nah, sekarang pagelaran wayang isinya caci maki terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Ya nggak masuk akal juga. Anggaplah gini lah, dia akan mengundang artis perempuan, kemudian dia cara berpakaiannya bagaimana, cara menyanyikannya bagaimana, nanti bajunya dibuka apa tidak, segala macam. Kemudian Gus Miftah tidak peduli gitu. Itu mah wilayahnya seniman, itu mah wilayahnya artis, silakan saja, bukan urusan saya. Lah, tempatnya di tempat dia gitu. Kan wewenang dia dong. Tanggung jawab Anda dong, Gus gitu. Ini klarifikasi yang saya kira dangkal, terlalu mudah untuk dibantah oleh logika rakyat jelata. Ini Gus Miftah sudah kayak politikus ya. Kalau sudah klarifikasi, dia mencoba menggunakan gaya-gaya tadi, mencari pembenaran, menyalahkan pihak lain. Sudah kelihatan. Mestinya Anda minta maaf saja gitu, sebagai seorang manusia ya, Anda bukan malaikat ya. Jadi wajar gitu kalau melakukan kesalahan. Orang melakukan kesalahan dia tinggal minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi cara-cara keji seperti ini. Karena kalau di pagelaran wayang itu kan itu kelihatan bukan cuma memaki-maki Ustadz Khalid Basalamah, tapi juga mengolok-olok sunnah Rasul. Ada adegan masuk PSK ya, ketemu PSK kemudian bilang alhamdulillah sunnah Rasul. Harusnya nih saya kasih tahu nih Gus Miftah, Anda harusnya marah sama dalang itu. Anda harusnya mengutuk dalang itu. Kemudian bilang nggak akan pakai lagi. Itu lebih fair gitu, itu lebih bisa diterima. Dia menyalahkan dalang itu tapi melepaskan dirinya, padahal tanggung jawabnya jelas tanggung jawab Anda Gus Miftah. Lagian kan kalau masalah makanan aja kan kita yang ngatur kalau di rumah kita, apalagi masalah yang begini. Iya, coba kalau di situ ada makanan yang kayak PSI itu bagi-bagi makanan terus keracunan gitu. Siapa yang tanggung jawab? Kan PSI gitu. Kalau di sana ada yang keracunan, siapa yang tanggung jawab? Ya Gus Miftah dong, tuan rumah. Nah ini ada dalang yang meracuni umat Islam. Siapa yang salah? Ya Gus Miftah. Minta maaf lah. Sebagai yang punya rumah. Iya, sebagai tuan rumah. Jangan berlepas diri begitu. Lagian ini Gus Miftah pernah ngomong ke Deddy Corbuzier, apa yang dilakukan oleh Khalid Basalamah kemarin saat minta maaf.
Ustadz Khalid Basalamah kan minta maaf, walaupun beliau sendiri kita tahu nggak salah, dan beliau tetap minta maaf. Jadi Gus Miftah pernah menasihati muridnya, Deddy Kobuzier, mengatakan walaupun kamu benar, minta maaf lah, karena minta maaf itu bukan hanya untuk kita salah atau benar. Nah, Gus Miftah kan mungkin ngerasa benar, ya harusnya minta maaf aja gitu kan. Ini video omongan Gus Miftah di Deddy Corbuzier ya. Ini aku nasihati Deddy Corbuzier, minta maaf lah. Toh minta maaf itu mulia, minta maaf itu tidak hina. Nah sekarang silakan Anda praktekkan untuk diri Anda sendiri, biar bukan jarkoni, iso ngajar orang ngelakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama, dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang, karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu, karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.